Shalom saudara, selamat pagi saudara. Hari yang penuh dengan sukacita buat kita semua. Ya sudah tentu bagi mereka yang haus dan lapar akan firman-Nya. Yang lapar dan haus akan Tuhan. Tentu menanti-nantikan masa seperti ini. Saat seperti ini. Kita berdiri di dalam hadirat-Nya, kita dipenuhi oleh hadirat-Nya. Lewat firman dan pekerjaan roh-Nya. Saya akan lanjutkan lagi dari apa yang saya sudah sampaikan minggu lalu. Kebenaran kehidupan di alam natural dan di alam spiritual. Mari saya ajak kita untuk berdoa. Lebih dahulu, mari kita berdoa. Kami berterima kasih karena Engkau menyediakan bukan hanya kemenangan, bukan hanya keberhasilan, tapi juga Engkau memberitahukan kepada kami hal-hal yang bisa menjadi kendala di dalam perjalanan hidup kami ketika kami mengikut Engkau, Tuhan. Terima kasih. Minggu demi minggu, waktu demi waktu, Roh-Mu terus bekerja untuk mengimpartasikan firman yang kami terima, yang Kau lepaskan itu, Tuhan. Itu agar menjadi fakta dan realita kehidupan lewat hidup kami. Terima kasih karena Engkau menganugerahkan kepada kami Roh-Mu yang bekerja dalam diri kami. Sehingga firman itu menjadi hikmat, menjadi realita yang nyata. Dan apa yang Kau katakan lewat firman-Mu itu, hidup kami ini adalah penggenapannya. Ya, bersyukur padamu Tuhan, untuk roh takut akan Tuhan. Untuk ketaatan penuh, mutlak, yang dibangun setiap kami mendengarkan firman-Mu. Teruslah bekerja dalam hidup kami. Selesaikan apa yang harus dibangun dalam hidup kami. Sekarang kami siap bagi Kau Tuhan. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Minggu lalu saya bagikan kepada saudara hal-hal apa yang bisa dibawa dari kehidupan di dunia ini. Berlanjut sampai kepada kehidupan setelah kematian. Ada 3 hal. Yang pertama adalah soal hutang darah, pengampunan yang Allah sediakan buat hidup kita. Jangan mengambil risiko. Saudara, jangan mengambil risiko. Jangan melakukan tindakan emosional. Saudara menganggap bahwa saudara bisa memperbaikinya, meralatnya, ataupun saudara bisa berbalik. Karena Allah selama engkau masih hidup di dunia ini, itu adalah waktu anugerah. Dan hal yang kedua, semua apa yang dikatakan oleh hukum Taurat, itu menentukan posisimu nanti. Dan yang ketiga, ya ini akan kita pakai sebagai lanjutan untuk poin yang keempat. Saya baca dari 2 Korintus 5 ayat 10, sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus. Supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya. Sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini. Ketika dalam tubuh maupun di luar tubuh. Baik ataupun jahat. Kita harus hidup berkenan kepada Allah. Itu. Kita baca dari ayat 9-nya. Sebab itu juga kami berusaha baik kami diam di dalam tubuh ini. Maupun kami diam di luarnya. Supaya kami berkenan kepadanya. Bagaimana saudara hidup berkenan? Di poin yang ketiga ini. Saya sudah uraikan minggu lalu. Itu berbicara tentang perjalanan hidup saudara. Karena iman. Oleh iman. Kita akan masuk. Iman itu adalah roh. Saudara tidak perlu meragukan tentang iman. Iman itu adalah roh. Mari saya tunjukkan kepada saudara. Bahwa iman itu adalah roh.
Di dalam Korintus, di dalam 2 Korintus 4 ayat 13. Kita baca dari 12-nya. Maka demikianlah maut atau kematian giat di dalam diri kami. Dan hidup giat juga dalam kamu. Maksudnya di sini hidup adalah, ini adalah Zoe, hidup ilahi Allah. Dia juga sama bekerja. Kematian juga sini bekerja dengan luar biasa. Thanatos. Lalu kemudian dikatakan di ayat yang ke 13. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama. Jadi iman itu adalah roh. Dia ada di dalam rohmu. Sesuatu yang kekal. Yaitu hanya rohmu. Jadi berarti iman itu merupakan atribut saudara. Untuk membuat perkenanan Tuhan selama engkau hidup di dunia ini. Dan karena iman itu adalah roh. Dan sekarang menjadi sifat daripada rohmu sesudah kematian. Iman itu. Dia ada di dalam rohmu. Maka hidupmu sesudah kematian juga tetap berkenan kepada Allah. Ibrani 11 ayat 6. Saudara lihat tayangannya. Jadi itu yang 3 hal ini. Itu saudara bisa bawa lanjut ke dalam alam sesudah kematian. Yang keempat. Saya akan mulai dengan cepat saja karena ini penting buat saudara semua. Kita buka di dalam Lukas pasal yang ke-6. Ayat 22 dan 23. Berbahagialah kamu jika karena anak manusia orang membenci kamu. Dan jika mereka mengucilkan kamu. Dan mencela kamu serta menolak namamu. Arti kata pribadimu. Pribadimu saat ini. Sebagai sesuatu yang jahat. Ini suatu fitnah. Bersukacitalah pada waktu itu. Bersukacitalah pada waktu itu. Dan bergembiralah. Sebab sesungguhnya upahmu besar di surga. Keadaan yang kau sedang alami itu. Hal-hal yang tidak menyenangkan buat tubuh dan jiwamu. Itu ternyata itu adalah sesuatu yang sedang kau kerjakan untuk kehidupan sesudah kematian. Dikatakan sebab sesungguhnya upahmu besar di surga. Karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan para nabi. Upah. Dalam bahasa Yunaninya dikatakan mistos. G3408. Apa arti mistos? Mistos artinya adalah, itu adalah pembayaran yang akan engkau terima setelah engkau menyelesaikan pekerjaannya. Seberapa pekerjaanmu, sebesar itu engkau dibayar. Itu. Jadi, ketika engkau mengalami aniaya, engkau tuh sedang bekerja di dunia ini. Pembayaranmu nanti, seberapa tangguh engkau, seberapa hebatnya engkau, seberapa kuatnya hidupmu. Itu Allah akan lakukan pembayarannya. Pada waktu di 2 Korintus 5 ayat yang ke-10. Sudah lihat pada tayangannya? Di mana di dalam tata pengadilan Allah akan melakukan suatu keadilan. Suatu peradilan. Di mana saudara akan menerima sesuai dengan ukuran pekerjaan saudara.
Kalau kita lihat lagi dalam Lukas pasal 6. Lihat ayat 35. Ini pekerjaan. Ini yang harus saudara kerjakan. Ini menjadi sikap saudara. Ini menjadi hati saudara. Ini menjadi perbuatan saudara. Tetapi kamu, ayat 35. Kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka. Dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Tidak mengharapkan balasan. Maka upahmu akan besar. Dan kamu akan menjadi. Upahmu akan besar. Wah, itu numpukin lagi. Pinjamkan. Balaskan kebaikan bagi musuhmu. Orang yang menjahati engkau. Dan kamu akan menjadi. Dikatakan anak-anak Allah yang maha tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih. Dan terhadap orang-orang jahat. Berarti ada benih ilahinya Allah pada hidup saudara. Makanya saudara dibilang adalah anak-anak Allah yang maha tinggi. Saya mau saudara lihat dengan teliti dari ayat ini. Saya katakan kau teliti, lihat pada ayat 35 ini. Di sini disebutkan anak-anak. Allah yang mati anak-anak. Ini dengan kata uyos. Tapi yang luar biasa. Di sini tidak disebut adalah anak-anak Allah. Di sini ada predikat anak-anak Allah yang maha tinggi. Dan saudara tahu. Hanya Maria yang pernah mendengarkan kata itu. Dari malaikat Gabriel. Sebelum dia hamil benih Yesus. Dia bilang di Lukas pasal kedua, saudara lihat pada tayangannya. Dia akan menjadi anak Allah yang maha tinggi. Anak Allah yang maha tinggi. Melkisedek. Di Kejadian pasal 14. Dia adalah imam besar. Imam Allah yang maha tinggi. Predikat yang maha Allah yang maha tinggi. Ini adalah predikat khusus. Itu melampaui norma-norma. Makanya dibilang maha tinggi. Melampaui norma-norma. Jadi yang keempat ini. Apa yang kau kerjakan? Apa yang merupakan sikapmu di dunia ini? Allah akan menyimpan itu. Dan akan dibayarkan. Berarti ketika dibayarkan kau akan menikmati. Yang seharusnya sebagai upah atas apa yang kau lakukan di dunia ini. Itu yang dikatakan dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-9. Ayat yang ke-10. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus. Supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya. Kemarin, minggu lalu maksud saya, dalam Amplified dikatakan apa? Masing-masing akan diminta pertanggungjawaban. Bertanggung jawab atas tindakan, tujuan, sasaran, motifnya, penggunaan, penyalahgunaan waktu, kesempatan, dan kemampuan-kemampuan yang sudah ada dalam dirinya. Harus bertanggung jawab. Ini tidak bisa engkau abaikan. Karena Allah sudah peringatkan bahwa itu akan ada sesudah kematianmu. Seorang anak tidak bisa menolong ayahnya yang mati. Untuk hal yang demikian. Karena ini adalah tata pengadilan Tuhan. Seorang ayah tidak bisa menolong saudara-saudaranya ataupun anak-anaknya.
Kau baca di Lukas pasal 16. Orang kaya itu yaitu Kayafas, imam besar itu. Dia meminta Bapak Abraham untuk mengutus Lazarus pergi ke rumah ayahnya, yaitu Hanas, mertuanya. Karena di sana masih ada 5 saudara-saudaranya. Memperingatkan mereka untuk tidak berulah sama seperti dirinya. Tidak bisa. Dikatakan ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Saudara bisa bayangkan apa yang kau kerjakan, sikapmu, perbuatanmu, cara berpikirmu. Apa saja. Bukankah saya sudah sampaikan kepada saudara, ketika orang sudah mati, dia masih bisa memiliki 3 hal yang dia bawa di dalam rohnya. Kesadaran, ingatan, dan pengetahuan. 3 hal. Dan penderitaan orang-orang yang pada masa hidupnya seperti Kayafas, seperti Yudas, sangat menderita ketika di alam-alam roh. Karena apa? Karena kesadarannya, karena ingatannya, karena pengetahuannya, memberikan penyesalan, dan itulah penderitaan mereka yang paling utama ketika mereka sudah mengalami kematian. Jadi yang keempat ini, apa yang saudara lakukan, kerjakan, sikap saudara selama di dunia ini. Gimana saudara bersikap kepada musuh saudara? Mengapa saudara dengan identitas yang baru sebagai anak Allah, saudara mengalami penderitaan di tengah keluarga, dibenci, bahkan dikucilkan di tengah-tengah sekolah saudara? Saudara tidak tahu, ketika saudara berbahagia di situ, saudara sedang menyiapkan upah sesudah kematian. Akan dibayarkan langsung oleh Tuhan, sehingga engkau bisa menikmatinya. Tetapi Yesus mengatakan, berbahagialah dan bersukacitalah. Apa artinya? Berarti di dunia ini, Allah juga sudah sediakan bahagia ketika kau mengalami seperti itu. Ini yang pernah terjadi pada hidup saya. Ketika saya baru pertama kali bertobat, saya berangkat ke tengah keluarga, ke tengah-tengah komunitas teman-teman saya mengalami hinaan, saya mengalami cercaan, tapi saya tetap biasa. Saya tetap bersukacita. Ada satu kekuatan buat hidup saya untuk terus melanjutkan apa yang saya telah terima dari Tuhan. Yang kelima, saudara, perhatikan ini. Ini terjadi di dalam Lukas pasal yang ke-16. Lukas pasal 16. Lalu kemudian dikatakan di sini. Di ayat yang ke-24. Lalu ia berseru, orang kaya itu. Katanya, Bapak Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Lidah. Tulis yang kelima. Semua pemikiran, semua perkataan, semua keyakinan, baik yang diucapkan, tetapi itu yang muncul dari dalam hati. Karena apa? Ekspresi daripada lidah, itu semua bersumber dari hati. Jadi semua pemikiran, semua perkataan, dan semua keyakinan yang diekspresikan baik melalui lidah, tapi itu sebenarnya datang bersumber dari hati, harus dipertanggungjawabkan nanti. Saudara bisa lihat di sini. Perkataannya. Kayafas.
yang menghasut orang-orang sebangsanya. Sehingga mereka menjadi berdosa terhadap Tuhan. Itu harus dipertanggungjawabkan. Dalam Matius pasal yang ke-12. Ayat 34. Hai kamu keturunan ular beludak. Bagaimanakah kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik? Maksudnya hal-hal bukan kata-katanya saja yang baik. Tapi ini mengandung tujuannya. Targetnya, sasarannya. Yang baik. Sedangkan kamu sendiri jahat. Karena yang diucapkan mulut. Meluap dari hati. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaan yang baik. Dan orang-orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaan yang jahat. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman, bukan pengadilan. Karena menurut ucapanmu, engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula, engkau akan dihukum. Saudara bisa tahu, Kayafas ini, imam besar ini, dia dihukum karena perkataannya. Kita sudah bahas minggu lalu sedikit. Sebelumnya saya sudah beberapa minggu yang lalu, saya sudah bahas itu. Apa yang dilontarkannya mempengaruhi sistem keyakinan, kepercayaan dia, seluruh rakyat. Yohanes 6 ayat 63, sudah lihat pada tayangan. Perkataan itu keluar dari hati, itu mengandung kekuatan roh manusia itu yang berkata-kata itu. Jadi saudara bisa lihat, apa yang kau katakan, apa yang kau percakapkan, apa yang merupakan keluar dari pemikiranmu dan keyakinanmu, kau harus pertanggungjawabkan nanti. Yakobus pasal yang ketiga, kalau engkau baca di situ, saya sudah bagikan kepada saudara. Bagaimana tentang lidah. Hal-hal yang mengerikan tentang lidah. Bahkan dikatakan saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru. Sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi. Bukan diadili, menurut ukuran yang lebih berat. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Kemudian kita mengenakan kekang pada mulut kita, sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Dan lihatlah, lihat saja kapal-kapal, walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil. Menurut jurumudi. Menurut kehendak jurumudi. Demikian juga lidah. Walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api. Mengakibatkan saudara panas. Yang merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita. Sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Semua jenis binatang liar, burung-burung serta binatang-binatang menjalar dan binatang-binatang laut dapat dijinakan dan telah dijinakan oleh sifat manusia, kehebatan manusia. Tapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai atau tidak terkendali, dan penuh racun yang mematikan. Dengan lidah kita memuji Tuhan, Bapa kita, dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku, tidak boleh demikian terjadi. Adakah dikatakan
sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Saudara-saudaraku, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun? Adakah pokok anggur dapat menghasilkan buah ara? Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Mata air asin ini tidak akan memberikan kehidupan bagi ikan air tawar. Itu seperti laut mati, garamnya terlalu tinggi. Tidak dapat mengeluarkan air tawar, tapi air kehidupan tidak mungkin bersumber dari hal yang sama. Rasul Yakobus memberikan gambaran sesuatu yang sangat mengerikan yang dikaitkan dengan api neraka adalah lidah, yaitu perkataan saudara. Ini termasuk di dalamnya pemikiran dan keyakinan saudara. Saudara bisa bayangkan, itu masih bisa berlanjut pada kehidupan nanti. Saudara tahu apa dosanya Yudas Iskariot sehingga dia masuk ke dalam neraka? Apa dosanya dia sehingga dia masuk ke neraka? Apakah karena dia menjual Yesus? Itu dosanya? Tidak. Itu hanya hutang darah. Dan Allah sudah menyediakan. Petrus juga menyangkal Yesus. Itu juga hutang darah. Tapi dia mau menerima pengampunan dari Tuhan. Ingat Yudas Iskariot. Dia tidak melakukan saksi dusta. Sebagai saksi dustanya tentang Yesus, dia tidak melakukan itu. Itu sebabnya imam besar Kayafas mencari lagi siapa yang bisa mengucapkan saksi dusta dan dia mau membayarnya. Dia tidak mendapat. Yudas. Dia hanya menerima uang hanya untuk menunjuk siapa Yesus. Mana Yesus? Karena orang-orang yang mau menangkap Yesus tidak tahu Yesus itu yang mana. Tapi dosanya Yudas adalah dia tidak mau menerima pengampunan. Dia mau menanggung sendiri hutang darah. Dia menyesal. Dan dia memakai caranya sendiri untuk membalasnya. Petrus juga menyangkal. Bahkan bersumpah. Bahkan mengutuk dia tidak kenal Tuhan. Dosa besarkah? Sama seperti Yudas. Yudas tidak membunuh Yesus. Yudas tidak bersumpah saksi dusta. Tidak seperti kayak Petrus. Tetapi Petrus, dia menerima pengampunan. Dia membayar hutang darahnya dia. Dengan menerima pengampunan dari Tuhan. Jadi saudara, ini sesuatu yang penting sekali. Pemikiran, perkataan, dan keyakinan yang bersumber dari hatimu. Itu harus dipertanggungjawabkan nanti. Yang keenam. Saya pikir ini kita kutip dari Lukas 16. Ayat 19. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahannya. Ayat 23. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya bersenang-senang. Ayat 25. Tetapi Abraham berkata, anak,
ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu di dunia ini. Sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan. Atau sekarang dia mendapatkan kenyamanan. Dan kau sangat menderita. Tulis yang ke-6. Segala kesenangan daging. Segala kesenangan daging yang dirasakan di dunia ini. Menjadi tidak berguna. Tidak cocok. Tidak bermanfaat. Sama sekali. Di dunia nanti. Wah, saya berharap saudara sanggup untuk menanggungnya ini. Segala kesenangan daging. Ingat ini yang mengatakan Lukas 16 adalah perkataan Yesus langsung. Saudara tidak bisa menafsirkannya lagi. Tidak perlu ditafsirkan. Segala kesenangan yang ada di dalam daging saudara. Tubuh saudara. Yang dirasakan di dunia ini. Ketika engkau masih hidup. Menjadi tidak berguna. Tidak cocok. Dan tidak bermanfaat sama sekali. Di dunia nanti. Makanya Alkitab berkata begini. Di Amsal. Saudara lihat ayatnya. Ya, di Amsal dikatakan demikian. Kemolekan adalah sia-sia belaka. Kita lihat di Amsal 31. Ayat 30. Kemolekan adalah bohong. Dan kecantikan adalah sia-sia. Tapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Saudara yang sekarang mau mencari teman hidup berdasarkan hal fisik, kesarjanaan, bibit bebet bobot, Alkitab sudah peringatkan. Tidak akan pernah bisa dibawa ke sana. Itu sebabnya. Patuhi saja Bapa rohanimu yang akan memilihkan seperti Ribka bagi Ishak. Seperti Lea bagi Yakub. Yang akhirnya membangun garis keturunannya. Mesias. Sang Raja. Wah. Saya berharap saudara mulai menyadari poin ke-6 ini. Yang ke-7. Yang ke-7. Kita baca dulu ayatnya. 1 Timotius 4. Ayat 8. Jadi yang ke-6 ini penting. Segala kesenangan daging. Mungkin saudara merasa bahwa, waduh, aku gak maulah menderita sama seperti Lazarus si pengemis itu. Sakit menderita. Boya normal-normal sajalah. Tidak bisa saudara. Yang normal-normal saja tidak bisa dibawa. Lihat si orang kaya itu, dia menderita. Dia bukan hidup biasa. Sangat menderita. 1 Timotius 4 ayat 8. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Karena mengandung janji, baik untuk hidup ini, maupun untuk hidup yang akan datang. Ibadah, tulis. Yang ke-7. Hidup saleh. Karakter ilahi. Ini saya kutip dari beberapa Alkitab. Itu berguna bagi kehidupan nanti. Berlanjut. Jadi yang namanya Zoe, kehidupan ilahi, bisa dipakai di dunia ini, dan lanjut lagi. Engkau bisa bawa kepada kehidupan yang nanti. Yang ke-8.
Tulis yang ke-8. Perbuatan-perbuatan yang dilakukan di dunia ini. Ada yang bisa dibawa ke dalam kehidupan di sorga nanti. Ada yang bisa dibawa pada kehidupan di sorga nanti. Sesudah kematian. Mari saya tunjukkan saudara satu ayat. Yang pertama. Dalam Lukas pasal 14. Dan Yesus berkata juga kepada orang yang mengundang dia. Apabila engkau mengadakan perjamuan siang atau perjamuan malam, janganlah engkau mengundang sahabat-sahabatmu, atau saudara-saudaramu, atau kaum keluargamu, atau tetangga-tetanggamu yang kaya. Karena mereka akan membalasnya dengan mengundang engkau pula. Dan dengan demikian engkau mendapat balasnya. Tapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin. Orang-orang cacat. Orang-orang lumpuh dan orang-orang buta. Dan kau akan bahagia. Jadi ada kebahagiaan di dunia ini. Kalau kau lakukan itu kau bahagia. Karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalasnya kepadamu. Bagi seorang yang tidak pamrih. Sebab engkau akan mendapat balasnya pada hari kebangkitan orang-orang benar. Karena ada hari kebangkitan orang-orang benar. Luar biasa ini. Ini yang ke-8. Jadi, yang ke-7, sorry. Ini yang ke-7, saudara. 3, 6. Oh, yang ke-8. Jadi ada perbuatan-perbuatan. Dan saudara, kebahagiaan yang kau alami selama di dunia ini. Saya bisa membayangkan Ibu Madam Teresa. Dia bahagia sekali melakukan kepada banyak orang di India. Saya bisa bayangkan kebahagiaannya itu. Sukacitanya itu. Terus bisa dibawa setelah dia kematian. Sebab engkau akan mendapat balasnya pada hari kebangkitan orang-orang benar. Allah menyebutkan, Yesus menyebutkan ada kebangkitan orang-orang benar. Ini menunjukkan pada kita. Kata kebangkitan itu berarti saudara mengalami kematian. Kematian sebagai orang benar. Ingat, Allah akan membalasnya. Jadi ada perbuatan-perbuatan yang terus berlanjut. Sampai pada kekekalan. Setelah hari kebangkitan. Setelah pemerintahan kerajaan 1000 tahun. Dan seterusnya sampai pada kekal. Terus berlanjut. Wahyu. Wahyu 19. Ayat 8. Dan kepadanya, pada mempelai wanita, dikaruniakan, yaitu gerejanya, supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Ini perbuatan-perbuatan benar dari orang-orang kudus ketika dia mana? Ketika dia masih hidup di dunia ini. Itu dikenakan lagi ketika dia sudah di sorga. Luar biasa, saudara. Itu tetap akan pakai. Itu menjadi atributmu, cirimu. Ditemui oleh banyak orang. Di hadapan Allah. Dilihat oleh para malaikat, makhluk surgawi. Itu. Yang ke-9. Lihat, satu ayat saja. Semakin cepat nih kita. Satu ayat saja.
Matius 6 ayat 20. Mulai dari ayat 19-nya. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Oh, kita nggak boleh kumpulin harta di bumi. Apa yang disebut harta menurut dunia. Kemudian tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencuri. Dengan kata lain, nilainya kekal. Tidak akan ada kerugian. Waktu Yesus berbicara kayak gini, dia berbicara kepada para murid-muridnya dan para pengikutnya yang masih ada di dunia. Dia membuka satu rahasia. Jadi yang ke-9 ini. Dikatakan yang ke-9 adalah dikatakan. Tuhan memerintahkan. Selama engkau hidup di dunia ini, kau harus mengumpulkan harta untuk di sorga nanti. Berarti selama ulah kita di dunia ini, ibadah kita kepada Tuhan, interaksi kita kepada sesama manusia, kepada musuh, itu adalah dalam upaya mengumpulkan harta di sorga, di mana ngengat dan karat. Nilai-nilainya itu tidak pernah merosot ataupun hilang sama sekali. Itu berbicara tentang kehidupan ilahinya Allah pada dirimu. Di dalam Amsal tertulis demikian, saudara lihat pada tayangannya. Ada orang yang menyebar harta, tapi bertambah kaya. Tapi ada orang menghemat secara luar biasa, tapi selalu berkekurangan. Ketika orang menyebar harta, membagikannya kepada orang lain, bukan rupiahnya yang makin bertambah kaya, memperkaya dia, bukan. Tapi sifat orang ini, itu merupakan menjadi kekayaan yang baru. Karena sikap dia yang menyebar harta. Ini penting untuk saudara ketahui. Amsal 11 ayat 24. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Dia bukan kaya nilai rupiahnya. Karena nilai rupiahnya sudah dibagikan kepada orang lain. Pasti turun. Tapi dia menjadi kaya kemurahan sama seperti Allah Bapa. Dia kaya belas kasihan sama seperti Yesus. Dia kaya kasih karunia sama seperti Allah. Dan ada orang yang menghemat secara luar biasa. Pelit. Hanya bagi buat keluarganya sendiri. Namun selalu berkekurangan. Kurang murah hati. Semua terlihat. Luar biasa saudara. Yesus memberi perintah. Dia bilang, kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Kau bisa lakukan selama kau masih hidup di dunia ini. Kumpulkanlah. Karena murah hatimu. Itu akan menjadi hartamu di sorga. Ketika orang-orang melihat. Malaikat melihat. Sifat karakteristik rohmu. Yang murah hati.
Yang murah hati. Saya katakan yang murah hati. Mereka bingung. Kok sama dengan Bapa di surga? Lukas 6 ayat 30, hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Makanya para malaikat akan berkata, sama ya, gak ada bedanya, baik Bapa maupun anak. Kau menjadi anak Allah yang maha tinggi. Sama murah hati. Sama memiliki belas kasihan. Itu sesuatu yang bisa kau bawa di sana. Yang ke-10. Ini penting buat saudara. Saya akan bercerita kepada saudara. Supaya saudara bisa memahami. Lukas pasal 16. Ayat yang ke-19 itu. Sampai ayat 31. Mengapa orang yang bukan pelayan tidak terlihat ada kontribusinya buat sebuah bangsa, buat orang lain, seperti Lazarus miskin itu? Kok kenapa dia berada di tempat kekekalan yang nyaman? Tulis yang ke-10. Pengenalan akan Allah yang benar. Kalau perlu kau garis bawahi itu. Kau kasih tanda bold. Pengenalan akan Allah yang benar adalah kehidupan yang bisa dilanjutkan sampai pada kekekalan. Banyak orang melakukan dosa karena dia tidak mengenal Allah dengan benar. Meskipun kau sudah anak-anak Allah. Itu sebabnya tidak bisa kau bawa kepada kekekalan. Yohanes 17. Nanti kita akan kembali lagi kepada Lukas pasal 16 ini. Ya, Yohanes 17. Ayat yang ke-3. Inilah hidup yang kekal. Yaitu bahwa mereka mengenal engkau. Satu-satunya Allah yang benar. Dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Saya mau menyampaikan sesuatu. Tapi apakah ini tepat pada waktunya buat saudara? Di dalam bahasa Yunaninya mengenal. Ini digunakan kata ginosko. Yang dalam bahasa Ibraninya, ingat, ini pada masa Yesus hidup sebagai bangsa Yahudi. Mereka memakai bahasa Ibrani atau bahasa Yahudi. Jadi mereka tidak memakai bahasa Yunani. Tetapi Alkitab pertama kali diterjemahkan dalam bahasa Yunani. Di sini digunakan kata ginosko. Yang sebenarnya dalam bahasa Ibrani. Waktu Yesus mengucapkan demikian. Inilah hidup yang kekal. Yaitu bahwa mereka bukan ginosko dikatakan. Ginosko engkau satu-satunya Allah yang benar. Dan ginosko Yesus Kristus yang telah engkau utus. Bukan. Sebenarnya digunakan kata yada. Inilah hidup yang kekal. Yaitu bahwa mereka mengenal ataupun yada engkau. Satu-satunya Allah yang benar. Dan yada Yesus Kristus yang telah engkau utus. Tapi saya pikir saudara sudah siap untuk mendengarkan penjelasan saya ini. Saya mau beritahu pada saudara. Pengenalan akan Allah yang benar. Itu dengan kata yada. Walaupun nanti saya akan sampaikan lagi. Pada kesempatan lain di minggu yang akan datang. Tentang hal ini. Karena ini penting. Kata yada. Kalau kau baca kata yada. Di Alkitab. Perjanjian lama. Itu banyak sekali.
dikaitkan, dikatakan hamba orang ini yada terhadap istrinya, bukan berarti mengenal, bukan berarti mengetahui. Dia menghampiri, dia bersetubuh. Jadi kata bersetubuh dalam bahasa Ibraninya, itu digunakan kata yada yang juga artinya adalah mengenal ataupun mengetahui. Ingat, Yesus ini adalah orang Yahudi. Dia tidak berbahasa Yunani. Tapi dia memberikan. Alkitab ditulis dalam bahasa Yunani untuk saudara. Berarti, apa artinya buat kita? Apa yang disebut dengan pengenalan yang benar tentang Allah? Itulah yang menjadi kendala dalam setiap orang. Itu yang menjadi kemunafikan dalam setiap orang. Di dalam kehidupan orang percaya. Mereka melakukan dosa. Mereka melakukan ketidaktaatan. Mereka tidak takut akan Tuhan. Karena mereka tidak yada Allah dengan benar. Apa arti yada? Yada itu adalah bukan hanya mengenal Allah dengan benar. Yada itu adalah berbicara tentang keintiman dengan Allah. Sehingga Allah, dan sebagai bukti adalah Allah menikmati hidupmu. Sama seperti seorang laki-laki menyetubuhi tubuh istrinya. Dia menikmati keindahan, keintiman dengan istrinya. Allah suka sekali kalau kau mengenal Allah dengan benar. Wah. Saya kasih contoh yang sederhana. Di Lukas pasal 23. Ayat 38. Ketika Yesus disalib di Golgota. Ayat 38. Ada juga tulisan di atas kepalanya. Inilah raja orang Yahudi. Siapa yang nyuruh itu? Pilatus. Apa yang kusuruh kutulis, tetap ditulis. Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya. Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkan dirimu dan kami. Bukankah engkau Mesias? Tetapi yang seorang menegur dia. Penjahat yang satu lagi menegur dia. Tidakkah engkau takut juga? Tidak kepada Allah. Wah. Dia memiliki perkenanan hal-hal yang mulai disukai oleh Allah dalam hidupnya. Tidakkah engkau takut? Tidakkah juga tidak kepada Allah? Sedangkan engkau menerima hukuman yang sama. Karena apa? Karena dosamu. Kita memang selayaknya dihukum. Sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Betul, karena kita penjahat. Kita begal motor. Kita rentenir. Menyusahkan orang. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Saudara bisa bayangkan. Orang ini mengenal Kristus lebih baik daripada orang penjahat yang sebelahnya? Ya. Dia bilang orang ini tidak ada yang bersalah. Tidak berbuat sesuatu yang salah. Rupanya si penjahat ini sudah mengikuti. Mungkin dia yang sering mencuri sepatu ataupun tas di tempat persekutuan, tempat kumpulannya Yesus yang penuh dengan sesak. Mungkin demikian. Ayat 42. Lalu ia berkata, lihat, dia bukan terpaku kepada tulisan yang di atas. Lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Wow. Dari mana dia tahu? Yesus akan datang sebagai raja. Dari mana dia belajar? Yesus adalah raja.
dia bukan pengikut Kristus. Tapi dia mengerti di alam roh. Yesus akan mengalami kematian. Tapi dia ingat. Orang mati masih memiliki kesadaran, ingatan, walaupun sudah tidak ada otak. Jadi ingatannya bukan dari pikirannya, bukan dari otaknya, tapi dari roh. Intuisi, hati nurani, dan komunian. Dan yang ketiga adalah pengetahuan. Langsung dia tahu tentang kehidupan yang nanti. Yesus, ingatlah akan aku. Sama seperti Abraham memperingatkan di Lukas 16. Nah, ingatlah kepada orang kaya itu. Dulu kau bersenang-senang. Sekarang si penjahit di kayu salib itu mengatakan ini. Yesus, ingatlah akan aku. Apabila engkau datang sebagai raja. Bukan karena tulisan ini. Indri. Bukan karena itu. Karena dia merasakan sesuatu. Begitulah pengenalan akan Allah. Pengenalan akan Kristus. Yang disebutkan di Yohanes 17 ayat yang ketiga. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga. Hari ini kapan? Oh mati, aku mati. Tapi persoalannya kau dulu yang mati. Hari ini juga, engkau akan ada bersama-sama dengan aku. Di dalam Firdaus. Taman Raja. Kau parkir di sana. Kau nyaman di sana. Sama seperti Lazarus. Lazarus yang miskin. Lazarus yang borokan. Saudara bisa bayangkan. Pengenalan akan Allah yang benar. Itu akan membawa kehidupanmu sampai kepada kekekalan. Amen. Saudara masih mau main-main dengan pengenalan Allah. Dosa yang kau lakukan. Ketidaktaatan yang kau lakukan. Bahkan kau berupaya untuk keluar dari gereja. Karena kau tidak mengenal Allah dengan benar. Kalau kau buktinya bahwa engkau memiliki pengenalan Allah yang benar. Sebagai buktinya adalah kau memiliki keintiman dengan Allah. Dan Allah menikmati. Nikmatnya kehidupan saudara. Sama seperti seorang laki-laki. Menyetubuhi seorang perempuan. Dia menikmati. Bukan menikmati cintanya saja. Dia menikmati seluruh keberadaan kehidupan itu menjadi satu kenikmatan yang utuh, komplit, dan bernilai buat Allah sendiri, buat sang laki-laki. Itu buktinya. Dan itu akan kau bawa terus sampai pada kekekalan. Mari saya ajak kau lihat lagi sekarang. Lukas pasal yang ke-16. Lukas pasal yang ke-16. Sekarang kita poin yang ke-11. Saya bagikan banyak kepada saudara. Hal-hal apa yang bisa dibawa dari dalam dunia ini. Sesudah kematian saudara. Perkaya dirimu dengan hal-hal seperti itu. Tulis. Penilaian Allah atau nilai-nilai bagi Allah. Berbeda dengan apa yang dilihat dan dinilai oleh manusia di dunia ini.
Lihat Lukas 16. Kayafas adalah seorang imam besar dan kaya. Dan dia terlihat seperti bermanfaat dan melayani umat Tuhan. Di Lukas pasal yang ketiga. Kita sudah baca di Yohanes 11 ayat 51. Dia juga bisa bernubuat. Lukas pasal yang ketiga. Dalam tahun ke-15 dari pemerintahan Kaisar Tiberius. Ketika Pontius Pilatus menjadi wali negeri Yudea dan Herodes raja wilayah Galilea. Filipus, saudaranya raja wilayah Iturea dan Trakonitis. Dan Lisanias raja wilayah Abilene. Pada waktu Hanas dan Kayafas menjadi imam besar, datanglah firman Allah kepada Yohanes, anak Zakaria, di padang gurun. Pada waktu Hanas dan Kayafas menjadi imam besar, pada masa itu disebutkan pejabat-pejabat yang memberikan dampak kehidupan kepada banyak orang. Termasuk di dalamnya adalah imam besar. Lihat ini apa yang saya mau jelaskan. Kayafas itu seorang imam besar. Dia terlihat bermanfaat dan banyak melayani Tuhan. Bahkan bernubuat. Namun akhirnya masuk neraka. Semua atribut yang kelihatannya ilahi. Yang nampaknya dinilai oleh orang-orang manusia di dunia ini. Selama ini. Ternyata tidak bisa dibawa masuk ke surga. Lazarus yang miskin, pengemis. Tidak rohani nampaknya. Seperti orang kena kutuk. Kena tulah oleh Tuhan. Lihat di ayatnya. Serta tidak berguna bagi umat Tuhan. Karena dia mengemis. Atau bangsa Israel. Tapi sesudah kematian. Berada di alam lain. Dia berada di sorga, di Firdaus dan di sorga. Berarti ada perbedaan nilai. Dan yang memberi nilai siapa? Ini menyangkut pujian, ini menyangkut sanjungan. Hati saya bergetar ketika saya ketahui kemudian imam besar Kayafas, Yudas Iskariot, rasul dan murid Kristus, bisa masuk neraka. Bagaimana dengan saya sebagai seorang gembala? Tentu juga memiliki kans untuk bisa berada di neraka. Tetapi bersyukur karena Allah memberikan firman-Nya, nasihatnya kepada hidup saya. Saudara, kita lanjut ke poin yang ke-12. Motivasi yang mempengaruhi kehendak bebas. Motivasi yang mempengaruhi kehendak bebas saudara. Dan akan mempengaruhi langsung kapasitas dan kemampuan rohmu. Motivasi. Dia mempengaruhi kehendak bebasmu. Dan dia akan mempengaruhi langsung soal kemampuan rohmu. Contoh ini sederhana. Saudara lihat lagi Yudas Iskariot. Rasul Yudas Iskariot, murid Kristus langsung dari 12 murid. Dia dipilih oleh Allah. Tapi karena motivasi uang. Saya heran sampai hari ini orang terus masih tetap berani
untuk memiliki motivasinya. Meskipun dia sedang mengikut Tuhan. Popularitas. Dan dia bermain dengan kehendak bebasnya. Memutuskan ini. Melakukan ini. Dia nggak tahu. Itu akan berpengaruh langsung kepada rohnya. Sesudah kematian. Dan itu akan dibawa terus. Lihat Yudas Iskariot. Dia berada di neraka. Dia tidak berkenan rohnya. Dia tidak memiliki iman. Amin. Yang ke-13. Yang ke-13. Saya ingin kalian membuka dulu ayatnya. Karena ini ayat yang terakhir. Yang saya mau sampaikan yang 13 ini. 1 Yohanes pasal yang keempat. Saudara-saudara yang kasih. Janganlah percaya akan setiap roh. Tapi ujilah roh-roh itu. Bukan uji orangnya. Bukan uji khotbahnya. Bukan uji lalu perbuatan, tapi ujilah roh-roh itu. Apakah mereka berasal dari Allah? Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Saya ingin kalian membuka Matius pasal yang ke-17. Sebelum saya ucapkan yang ke-13 ini. Enam hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes saudaranya. Dan bersama-sama dengan mereka, ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendiri saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih. Bersinar seperti terang. Maka nampak kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan dia. Saudara simpan ini, cerita ini. Petrus, Yohanes, dan Yakobus tahu yang mana sosok Yesus? Tentu dia tahu. Tapi dari mana dia tahu bahwa itu adalah Musa dan Elia? Sebab belum ada HP. Sebab belum ada tustel. Sebab belum ada gambarnya. Gambar Musa adalah seperti ini. Sebab belum ada filmnya. Dari mana dia tahu Musa dan Elia? Saya mau beritahu pada saudara. Seperti yang sudah saya sampaikan di awal tentang kebenaran. Kehidupan alam natural, di alam natural dan spiritual ini. Adalah rohmu bisa mengidentifikasikan karakteristik daripada roh pribadi siapa saja. Jadi yang ke-13 ini, sesuatu yang bisa kau lakukan nanti di dunia sana, sesudah kematian adalah rohmu bisa ditingkatkan kapasitas ilahinya. Agar bisa mengidentifikasikan dengan akurat roh jahat dan roh benar. Roh hamba Tuhan. Allah menginginkan kita untuk memiliki kemampuan seperti itu ketika engkau di bumi ini. Maka dia katakan, ujilah setiap roh. Kalau engkau baca di 1 Samuel 28. 1 Samuel 28 ayat 3 sampai 20. Kalau kau baca di sana. Raja Saul ketika roh Allah telah undur dari dirinya dan dia tidak taat. Dan dia memiliki roh untuk mau membunuh Daud yang tidak bersalah. Roh Allah undur. Suatu hari Samuel meninggal. Lalu dia kehilangan pegangan. Kepada siapa? Aku harus bertanya
tentang peperangan, tentang strategi, tentang kehidupan. Padahal dia nyaris. Samuel menghindar dari dirinya oleh karena apa? Oleh karena ada roh pembunuh dalam dirinya. Satu hari, dia membantai semua tukang tenung. Dukun-dukun dan tukang tenung di Israel. Tapi suatu hari, ketika dia sudah sangat menderita, akhirnya, diam-diam dia bukan berpakaian sebagai raja, dia menghampiri seorang tukang tenung. Tukang tenung itu ketakutan. Lalu apa yang dilakukan? Raja Saul bertanya. Saya katakan Raja Saul bertanya kepada tukang tenung itu. Tentang nasibnya. Jadi semua dia bantai lebih dulu. Para pemegang arwah. Waktu dia sedang berhadapan dengan orang Filistin. Dia takut, hatinya sangat gemetar. Saul bertanya kepada Tuhan. Tapi Tuhan tidak menjawab. Maupun dari perantara para nabi. Akhirnya dia mencari seorang tukang tenung. Di Endor ada seorang perempuan yang sanggup memanggil arwah. Roh orang yang sudah mati. Lalu dia menyamar. Saul menyamar. Perempuan ini ketakutan karena apa yang telah dilakukan Saul ketika dia membunuh semua tukang tenung. Lalu kemudian, apa yang terjadi? Tukang tenung bertanya, siapa yang harus kupanggil? Dia bilang, panggillah Samuel. Saudara bisa melihat. Panggillah Samuel. Kemudian di ayat 12-nya. Ketika perempuan itu melihat Samuel, berteriaklah ia dengan suara nyaring. Lalu perempuan itu berkata kepada Saul, mengapa engkau menipu aku? Engkau sendirilah Saul. Maka berbicaralah raja kepadanya. Janganlah takut. Tetapi apakah yang kau lihat? Perempuan itu menjawab Saul, aku melihat sesuatu yang ilahi muncul dari dalam bumi. Masa iya? Samuel tidak ada di neraka. Kemudian bertanyalah ia kepada perempuan itu. Bagaimana rupanya? Jawabnya, ada seorang tua muncul berselubungkan jubah. Maka tahulah Saul bahwa itulah Samuel. Dia percaya bahwa itu Samuel. Lalu berlutut ia dengan mukanya sampai ke tanah dan sujud menyembah. Sesudah itu berbicara Samuel kepada Saul. Mengapa engkau mengganggu aku dengan memanggil aku muncul? Kata Saul, aku sangat dalam keadaan terjepit. Orang Filistin berperang melawan aku. Dan Allah telah undur daripadaku. Dia tidak menjawab aku lagi. Baik dengan perantara nabi maupun dengan mimpi. Sebab itu aku memanggil engkau supaya engkau memberitahukan kepadaku apa yang ku berbuat. Saul tidak tahu bahwa itu adalah roh jahat menyamar sebagai Samuel. Samuel ada di Firdaus. Tempat yang atas, bukan dari dalam bumi. Lalu berbicara Samuel, mengapa engkau bertanya kepadaku? Padahal Tuhan telah undur daripadamu dan telah menjadi musuhmu. Lihat, roh jahat bisa menipu Saul. Seolah-olah dia menyelaraskan nasihatnya dengan nasihatnya Tuhan. Tuhan telah melakukan kepadamu seperti yang difirmankannya dengan perantaranku. Yakni Tuhan telah mengoyakkan kerajaan dan tanganmu telah memberikannya kepada orang lain, kepada Daud. Karena engkau tidak mendengarkan suara Tuhan dan tidak melaksanakan murkanya yang menyala-nyala. Itu atas Amalek. Itulah sebabnya Tuhan melakukan hal itu kepadamu pada hari ini. Juga orang Israel bersama-sama engkau akan diserahkan Tuhan ke dalam tangan orang Filistin. Dan besok engkau serta anak-anakku sudah ada bersama-sama dengan daku. Arti kata mati.
juga tentara Israel akan diserahkan Tuhan ke dalam tangan orang Filistin. Pada saat itu juga rebahlah Saul memanjang ke tanah sebab ia sangat ketakutan oleh karena perkataan Samuel itu. Juga tidak ada lagi kekuatan karena sehari semalam itu ia tidak makan apa-apa. Saul mengira bahwa yang memberi nasihat itu adalah rohnya Samuel. Tidak benar. Roh orang mati tidak diperkenankan Tuhan untuk berinteraksi dengan makhluk manusia yang masih hidup. Ini siapa? Iblis. Ini adalah karakter iblis yang adalah penipu dan pendusta. Roh Samuel tidak bisa memiliki kapasitas untuk mengidentifikasikan dengan akurat roh jahat dan roh benar. Berbeda dengan Rasul Yohanes di Pulau Patmos. Dia murid langsung daripada 12 muridnya Yesus. Dia kenal Yesus. Dia mengenali Yesus lebih intim. Dan sekarang Yesus yang sudah duduk di tahta di Pulau Patmos dalam penderitaannya dia itu. Dia masih bisa mengenali rohnya Yesus yang mana. Roh jahat yang mana. Jadi yang ke-13 ini. Selama di dunia ini, pertumbuhan rohani yang dilakukan oleh hamba-hamba Tuhan untuk hidup saudara. Itu adalah untuk meningkatkan kapasitas ilahimu. Sehingga engkau bisa mengidentifikasikan dengan akurat. Selama engkau hidup di dunia ini. Dan selama nanti di sorga. Kau bisa pakai untuk mengidentifikasikan karakteristik daripada roh orang-orang benar. Mengapa? Karena Yohanes pernah menyembah malaikat. Dilarang oleh Tuhan. Aku juga sama seperti engkau adalah hamba. Itu sebabnya engkau perlu meningkatkan kapasitas rohmu. Sehingga engkau bisa menguji mana roh yang benar, mana roh yang jahat. Sehingga engkau tidak pernah tertipu oleh ulahnya roh jahat. 13 hal ini. Itu adalah semua kehidupan yang saya bisa sampaikan kepada saudara. Saudara bisa bangun selama di dunia ini. Untuk kehidupan nanti. Bisa saudara nikmati. Ketika di dunia ini, tapi bisa saudara nikmati. Ketika engkau sudah mengalami kematian. Dan pada masa kebangkitan. Dan pada masa kehidupan kekal di surga. Dengan kau tahu ke-13 poin ini. Maka kau harus menyiapkan dirimu. Karena di dalamnya ada kehendak bebas. Ada motivasi. Karena di dalamnya adalah nilai-nilai. Mana yang harus engkau bangun. Karena di dalamnya juga ada pengenalan akan Allah. Hari ini saya menantang kau. Kenalkah engkau dengan Allah dengan benar? Kalau engkau kenal Allah dengan benar, maka Allah juga akan menikmati hidupmu. Setiap dia menikmati hidupmu, dia merasakan kepuasan atas hidupmu. Kenalkah engkau dengan Allah secara benar? Amin. Saya harus menyampaikan ini kepada saudara. Mengapa saudara tetap
berupaya mencari nilai-nilai kepuasan yang sudah tentu bahwa itu tidak bernilai kekal dan tidak memiliki nilai ilahi. Mengapa saudara tetap, meskipun Allah telah memberitahukan bahwa itu tidak kekal? Mengapa saudara ditipu oleh perasaanmu, pemikiranmu sendiri? Sehingga engkau tidak menyadari bahwa ketika engkau menyesal di dunia ini, itu belum terlambat. Tapi ketika engkau menyesal nanti sesudah kematian, itu sudah terlambat. Tuhan memperhatikan orang yang mau berubah. Pada saat ini terimalah. Bagi siapa saja mau berubah, segera mengambil sikap. Mempercayai bahwa firman ini menunjukkan jalan kepada hidupnya. Untuk mereka menyiapkan pada masa hidup di dunia ini hanya sebentar ini. Untuk sesuatu yang kekal, yang akan terus mereka nikmati sampai pada kekal. Hamba berdoa, Roh Kudus Tuhan lah yang kau kirim Bapa, kau anugerahi untuk bekerja di dalam hidup orang percaya, untuk terus mewujudkan, untuk terus memperteguhkan dan meningkatkan iman untuk kami terus memiliki ketetapan hati untuk melakukan hal-hal yang ilahi, yang kekal selama masa di dunia ini sampai kepada kekekalan nanti. Terima kasih untuk orang-orang yang bersedia. Terima kasih untuk orang-orang yang hatinya lembut, yang mudah dibentuk, yang mudah menerima firman yang berasal dari Engkau Tuhan. Kami bersyukur kepada Engkau, karena Engkau membangkitkan pada masa-masa seperti ini. Orang memunculkan mereka, orang-orang yang tetap teguh, tetap setia, tetap berjalan menurut firman yang telah Kau utarakan ini. Kami bersyukur padamu Tuhan. Terima kasih untuk anugerah ini. Kami bersyukur demi nama Tuhan kami Yesus Kristus untuk firman-Mu, kehadiran-Mu, Roh-Mu yang bekerja terus-menerus. Terima kasih. Amin.